Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulvi Al-Munawarah, nomor induk mahasiswa 2201011046. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat hukum Islam. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan filsafat hukum Islam, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai apa itu filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan mengenai hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik berupa materi maupun penetapannya, yang mana dalam konteks ini itu berkaitan dengan fikih dan juga syariah yang dilakukan oleh para ahli fikih. Nah, dari pengertian filsafat hukum Islam secara umum tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya filsafat hukum Islam itu muncul pada masa Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu bermula saat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Nah, pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana jika nanti kamu dihadapkan pada situasi yang mana mengharuskan kamu memutuskan suatu hukum? Maka Mu'adz bin Jabal pun menjawab bahwasanya ia akan memutuskan hukum berdasarkan pada Al-Quran. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka ia akan mencarinya dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah. Dan jika tidak ada pula, maka ia akan berijtihad. Dan hal itu pun disetujui oleh Rasulullah SAW. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, ijtihad ini dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu lebih tepatnya oleh Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu Umar berijtihad mengenai hukum potong tangan dan juga zakat bagi mu'alaf, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi pada masa tersebut. Setelah masa kemunculan filsafat hukum Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, terjadilah masa perkembangan filsafat hukum Islam dan juga pembukuannya, yaitu pada masa Imam Mazhab, pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada saat itu muncullah mazhab, yaitu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, yang mana pada saat itu mereka banyak mengeluarkan ijtihad hukum, yang mana seterusnya akan dilanjutkan oleh para murid-muridnya, dan kemudian ijtihad hukum yang mereka lakukan itu dibukukan oleh para murid-murid mereka. Dan hal itu pun terus berkembang seiring berjalannya waktu pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, setelah mengalami masa-masa perkembangan dan pembukuan yang mana terjadi pada masa Golden Age of Islam, filsafat hukum Islam pun mengalami kemunduran saat masa Islam memasuki era The Darkness, yaitu saat pemikiran-pemikiran Islam ataupun para mujtahid itu sudah tidak lagi berijtihad, melainkan mereka hanya mengambil pendapat-pendapat mazhab yang telah ada. Jadi pada masa itu filsafat hukum Islam itu seperti stuck ataupun tidak mengalami sesuatu kemajuan yang signifikan, melainkan hanya mentaklik apa-apa saja pendapat yang telah ada sebelumnya. Setelah melewati masa The Darkness yang cukup lama, Islam pun akhirnya kembali bangkit, yaitu yang mana muncullah mujtahid Islam yang baru yang memiliki pemikiran cemerlang, yaitu diantaranya ada Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selaku muridnya. Pada masa inilah pemikiran Islam itu kembali muncul dan kembali berjalan ataupun kembali mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, yaitu pada era modern. Dari era modern inilah kemudian proses berijtihad ataupun proses berfilsafat terkait dengan hukum Islam ini terus berlanjut sampai dengan sekarang. Contohnya seperti yang ada di Indonesia, yaitu terdapat Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal dengan MUI, yang menjadi wadah bagi para ulama Indonesia untuk menemukan hukum-hukum baru, untuk menjadi wadah mereka berijtihad terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat saat ini yang belum ada sebelumnya, untuk ditemukan hukumnya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya terkait dengan sejarah perkembangan filsafat hukum Islam. Teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri video terkait dengan pembahasan sejarah filsafat hukum Islam ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Novi selaku dosen kami pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika ada sebuah perusahaan merekrut karyawan, standar kelulusan harus mencapai 80. Kemudian ada 7 orang yang lulus, yang mana A nilainya 90, B 90, C 80, D 80, E 92, F 85, dan G 88. Ternyata yang dibutuhkan perusahaan hanya 5 orang, yang mana yang lulus itu adalah A, C, F, E, dan G. Apakah ini adil?
Maka jawaban saya adalah, menurut saya adil. Karena pada dasarnya, 5 orang yang lulus tersebut semuanya memenuhi nilai standar kelulusan. Meskipun ada beberapa yang nilainya lebih tinggi daripada yang lulus. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada kriteria tertentu yang dimiliki oleh mereka yang lulus yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak lulus. Baik, teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian video saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.